Hari ini Arman begitu bahagia. Saat dia memasuki ruangan Linda, wanita itu sudah membuka matanya. "Sayang," sapa Arman dengan senyuman yang lebar. Dia memeluk dan menciumi pipinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Linda mengernyitkan dahinya bingung. Isi otaknya masih belum mencerna ini semua. "Ada apa ini? Kenapa tingkahmu aneh?" tanya Linda dengan nada penuh keheranan. "Aneh? Apanya yang aneh?" Tersenyum sambil menggenggam tangan Linda. "Sikapmu tidak biasanya, seolah kamu mencintaiku saja," jawab Linda dengan tatapan mata yang dalam. "Apa salah jika suami mencintai istrinya?" jawab Arman, berusaha meyakinkan perasaannya lewat perkataan. Linda tersenyum samar. "Ini bukan kamu," menggelengkan kepalanya. "Lalu siapa?" "Kembaran Arman," canda Arman. Linda tergelak. "Aku mencintaimu Ar." Setelah tawanya berhenti. "Aku juga," jawab Arman cepat. Linda terpana menatap suaminya lekat. "Sudah, jangan banyak bicara lagi, mau makan?" tanya Arman. Linda mengangguk. Arman menyuapi Linda dengan telaten. Sesekali mereka berbicara dan tertawa bersama. Meski Linda masih sedikit merasakan kaku saat bicara, mungkin karena efek dari koma yang begitu lama. "Aku baru ingat sesuatu," desah Linda. "Apa?" tanya Arman penasaran. "Aku sepertinya kecelakaan, dan penyebabnya kamu." Mata Linda tiba-tiba saja mengembun. "Maaf jika ini memang salahku." Arman tidak mau mendebat Linda, meski nyatanya ini salah Linda juga, yang terlalu cemburu buta dan penuh kemarahan. Linda mengangguk. "Aku memaafkanmu," jawabnya pelan, air mata mulai menetes. Arman mendesah. "Kamu hanya perlu fokus pada pemulihanmu, jangan banyak pikiran," ujar Arman, lalu mengecup bibir istrinya yang masih pucat itu sekilas. Mata Linda langsung berbinar bahagia. "Aku beruntung mengalami kecelakaan ini," ujarnya tiba-tiba. "Hei, kenapa bicara seperti itu?" Arman tidak suka pernyataan Linda. "Aku beruntung, karena dengan terjadinya kecelakaan ini, kamu berubah lebih menyayangiku," ucapnya dengan senyuman samar, bukan tidak mau tersenyum lebar, tapi rasanya semua otot di wajahnya masih terasa kaku. Arman memeluk Linda erat. "Maafkan suamimu ini, jika sering membuatmu sedih," ucapnya lirih. Setelahnya, Linda kembali istirahat. Arman pindah duduk di sofa yang ada di ruangan ini. Dia mengingat saat dirinya dipanggil ke ruangan dokter. "Pak Arman, kondisi istri Anda memang berangsur membaik. Tetapi, setelah kami melakukan pengecekan menyeluruh, ada organ penting dalam tubuhnya yang cedera parah. Ditambah sedang hamil." Perkataan dokter itu seolah memukul kepalanya dengan sebongkah batu yang besar. "Maksudnya?" dengan suara bergetar. "Semoga saja kami salah, tapi diperkirakan usia istri Anda tidak akan lebih dari 1 tahun lagi. Semoga saja ada keajaiban yang datang," dokter berkata dengan sejuta sesal. Dia ingin pasiennya sehat, tapi tetap saja kuasa ada di tangan Tuhan. Arman kini berbaring di sofa dengan mata terpejam. Dia berjanji akan memberikan seluruh waktu dan hati yang ia punya untuk kebahagiaan istrinya. Itu sebabnya, dia berubah dengan drastis. Dia ingin memberikan kebahagiaan untuk Linda. 2 minggu sudah dari saat Linda sadar dari komanya. Kini dia sudah diperbolehkan pulang, kondisi kesehatannya sudah semakin membaik. Hanya saja dia harus rutin kontrol ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali. Apalagi kehamilannya, sudah memasuki 4 bulan lebih. Linda mengernyitkan dahinya, merasa tidak kenal dengan jalanan yang dia lewati. "Kita mau kemana?" tanyanya heran. "Pulang sayang." Arman tersenyum cerah. "Pulang? Ini bukan jalan ke rumah," ujarnya. "Maaf, karena sebelumnya aku nggak memberimu kabar terlebih dahulu. Saat itu kamu sedang koma,
Aku memutuskan membeli rumah baru di kota B. Ditambah rumah sakit di sini lebih lengkap perawatannya, ujar Arman. Tangan kirinya menggenggam tangan Linda. Linda mengangguk. Tidak apa, aku akan suka kemanapun kamu membawaku pergi. Yang penting, aku bersamamu. Linda mengecupi tangan Arman yang ada di genggamannya. Arman tersenyum lega, ternyata istrinya setuju pindah rumah. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah baru Arman. Arman turun dari mobil, mengitarinya, membuka pintu mobil sebelah Linda, lalu menggendongnya. Maaf, lirih Linda. Untuk apa? Tanya Arman sambil melangkahkan kakinya menuju ke pintu utama. Di sana tampak, kedua orang tuanya juga orang tua Linda sudah berdiri menyambut kepulangan Linda. Untuk semuanya, aku sudah merepotkanmu. Apalagi sekarang kakiku lumpuh. Linda tidak sanggup lagi membendung air matanya. Dia menyesal karena sudah melakukan kesalahan besar dengan cemburu kepada Anita. Dan menganggap suaminya tidak setia. Kenapa begitu? Aku ikhlas, aku akan menerimamu apa adanya. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi, oke? Arman berhenti sejenak, mengeratkan pelukannya, lalu mencium keningnya. Dan satu lagi, jangan menangis. Nanti anak kita ikut sedih di dalam sana. Arman tersenyum. Pipi Linda merona, dia menyurupkan wajahnya di dada suaminya itu. Dia memang sudah tahu, kalau di rahimnya sudah tumbuh buah hati mereka. Arman kembali melangkahkan kakinya. Mama, Papa. Sapa Arman kepada semuanya, dia tersenyum sambil menganggukkan sedikit kepalanya. Ayo masuk dulu, ujar Mama Arman. Mereka pun masuk. Arman mendudukkan Linda di kursi, tepat di sampingnya. Linda sayang, mamanya terisak, sambil memeluk anaknya itu. Merasa sedih dengan kenyataan, anaknya lumpuh dan divonis umurnya kurang dari setahun lagi. Linda ikut terisak di pelukan mamanya. Arman, Papa hanya ingin meminta kamu untuk tetap menyayangi Linda dengan keadaannya yang seperti ini sekarang. Ujar Papa Linda. Tentu, Pak. Linda akan aku jaga sebaik-baiknya. Keadaan Linda saat ini bukanlah suatu halangan. Arman berkata dengan penuh keyakinan. Terlihat raut lega dari kedua orang tua Linda. Mereka berbincang cukup lama. Orang tua Linda dan Arman akan menginap selama beberapa hari ke depan untuk melepas rindu dengan anak mereka. Malamnya, Linda memeluk Arman erat. Sayang, ucap Linda lembut, dia menyentuh pinggang Arman. Arman saat ini sedang duduk sambil memangku laptopnya. Iya sayang. Arman menutup laptop, dan mulai berbaring berhadapan dengan istrinya itu. Selama aku sakit, bagaimana caramu memenuhi kebutuhan hem itu? Tanya Linda sedikit ragu. Arman tersenyum tipis. Dia tahu Linda pasti takut kalau dirinya jajan di luar atau berselingkuh. Dengar, saat istriku sakit aku sama sekali tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku akan menyibukkan diri dengan bekerja. Jadi kamu gak perlu khawatir dengan kesetiaan suamimu ini. Arman merapatkan tubuhnya, dia memeluk istrinya, lalu mengecup bibirnya sekilas. Desiran itu muncul, sudah lama dia tidak mendapatkan kebutuhan biologisnya. Dan sepertinya, sekarang dia benar-benar menginginkannya. Tetapi, Linda baru pulang dari rumah sakit. Mana mungkin, dia akan begitu egois hanya demi memenuhi kebutuhannya itu. Linda sadar, suaminya sedang menginginkan itu. Selama ini, Arman selalu menutupi keinginannya itu. Linda lah yang selalu memulai duluan. Apa kamu menginginkan itu? Tanya Linda dengan ragu, takut dia salah. Dan Arman akan nyinyir padanya. Arman tersenyum. Tidurlah. Dia mendekap tubuh istrinya itu, tanpa mau menjawab pertanyaannya. Kenapa? Aku bersedia melayani, ujarnya di pelukan Arman. Terima kasih, tapi tidak sekarang. Kamu baru pulang dari rumah sakit. Aku tidak seegois itu, kali.
Arman mengecup puncak kepalanya cukup lama. Linda mengeratkan pelukannya, menahan diri agar tidak menangis. Suaminya begitu baik, pikirnya. Dia beruntung mendapatkan Arman. Di tempat lainnya, seorang pria mengendap-endap keluar dari kamarnya, setelah memastikan istrinya tidur dengan lelap. Bibirnya tersenyum tipis. Aman, gumamnya. Kakinya melangkah menuju kamar lainnya, yang berada di lantai bawah. Dekat area dapur. Itu adalah kamar salah satu pelayan perempuannya, yang bahkan sudah dianggap oleh istrinya sebagai saudara. Tok tok tok, ceklek. Pintu dibuka perlahan. Pak, ujar wanita muda itu, dengan pipi bersemu merah. Sut, jangan berisik, ucap majikannya, yang tidak lain adalah Leo. Nia tersenyum, menutup pintu rapat-rapat, setelah memastikan Leo masuk. Mereka berdua duduk di tepi ranjang, saling tatap dan saling lempar senyum. Sesaat kemudian mereka berpagutan. Kemudian mereka saling berpelukan dan menuntaskan hasrat yang sudah menggebu. Leo memang tidak bisa berubah. Itu sudah karakternya, sungguh sulit berubah. Meski nyatanya dia sudah berjanji, dan sudah berusaha. Tetap saja, saat melihat seorang wanita yang jelas-jelas memperlihatkan ketertarikan kepadanya, dia tidak bisa menolak. Esoknya, sekitar jam 10 siang, Linda sedang duduk di kursi roda yang ada di taman belakang rumah. Sambil melihat kolam renang. Dulu, dia begitu suka berenang. Tetapi, kondisinya saat ini membuatnya tidak memungkinkan untuk berenang. Dia hanya bisa menatap kolam renang dengan mata berembun. Linda, terdengar suara seseorang yang menyapanya. Suara yang begitu Linda tidak sukai. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.